Halo pemirsa, dengan saya Denis Audrey dari SMA Lab School UPI. Kali ini saya akan membawakan liputan seputar pemilu 2024. Pada hari ini, tanggal 14 Februari 2024, warga Ciwaruga terlihat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pemilu kali ini yang berlokasikan di TPS 39 Ciwaruga, Kecamatan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan pemungutan suara dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang, lalu dilanjutkan oleh penghitungan suara yang dimulai pada pukul 1.30 siang hingga pukul 9.30 malam, dan diakhiri oleh rekapitulasi keseluruhan hingga pukul 10.30 malam. Dan sekarang, mari kita simak beberapa wawancara dari sekitaran TPS 39 Ciwaruga. Pendapat Bapak tentang pemilu tahun 2024 ini apa sih, Pak? Pendapat saya pemilu 2024 ini menarik banget tuh buat pemilu sekarang. biasa saja. Sama ya kayak tahun-tahun sebelumnya. Enggak, yang jelas adem aja. Oh, lebih adem daripada musim yang hujan gitu. Oh. Yang lainnya biasa. Saya melihat bahwa pemilu 2024 ini ya sesuatu yang sangat penting untuk kita, pelajaran yang sangat berharga gitu untuk kehidupan berdemokrasi gitu. Terutama yang waktu debatnya cawapres. Ya. Nah, itu ramai banget tuh. Ya, sumpah. Menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat, menurut saya itu sangat bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, pesan Ibu untuk calon presiden 2024 itu apa? Oke, ya untuk siapapun yang terpilih, Mudah-mudahan amanah ya. Mengerti kepentingan rakyat dan lupakan asal partainya. Kalau sudah jadi presiden bukan milik partai tapi milik Republik Indonesia. Dikerjakan sesuai dengan visi misinya, jangan kayak ada yang nggak benar atau nggak sesuai gitu. saya yakin ya siapapun yang terpilih itu memang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senang hati mungkin rakyat juga bakal ikut membantu gitu. Mau baik pun dalam tenaga kerja, finansial atau semuanya, semua pasti akan membantu karena Indonesia kan pasti satu bersatu. Yeah. Gitu. Cintai rakyat, begitu, kemudian utamakan rakyat di atas kepentingan golongan, perjuangkan kesetaraan, inklusivitas, berikan perhatian lebih pada berbagai hal yang berkenaan dengan masyarakat akar rumput. Makasih ya, Bu. Nah, Pak, proses pencoblosan di tahun 2024 ini gimana sih, Pak? Oh ya, pertama-tama ya pasti sebelumnya tahun lalu sudah ada pantarlih ya. Berdasarkan pantarlih itu data semua warga didata. Data baru warga-warga yang sudah terdata itu nanti masuk daftar pemilihan tetap DPT. Nah, sehingga pada saat ini kita ya yang kita pegang adalah DPT karena memang ada 3 tingkat, DPT, DPTB sama DPK ya. Jadi kalau untuk pertama-tama kita akan melihat dari DPT wilayah yang sudah didaftarkan di TPS kita masing-masing. Yeah. Nah, setelah DPT itu sudah selesai, kita panggil, sudah datang, sudah memenuhi panggilan, baru kita melihat apakah ada tambahan dari luar daerah. Nah, setelah itu kalau tidak sudah selesai juga, baru kita menangani yang DPK khusus. Khusus itu pengertiannya adalah orang-orang yang warga di daerah memiliki KTP di wilayah RT RW setempat, tapi tidak terdaftar di DPT tadi. Nah, jadi ada tingkatannya. Setelah itu baru kita close. Nah, jadi surat suara yang ada di DPT itu harus klop dengan orang-orang yang datang yang melakukan pemilihan. Nah, kalau memang ada yang tidak datang, artinya surat suaranya akan kita kembalikan ke PPS pusat kelurahan kita. Ya, jadi dokumen mesti klop, datangnya berapa, kembalinya juga harus segitu. Walaupun
bareng dengan yang tidak terpakai tadi. Itu aja prosesnya. Kalau kendalanya apa nih Pak yang Bapak rasakan dan tim Bapak rasakan? Ya karena waktu Pantarli ya, banyak juga yang warga tidak ada di rumah ataupun di luar kota, akhirnya kelewat. Jadi data-datanya kelewat. Jadi pas giliran di DPT tidak masuk karena dia tidak didaftarin di Pantarli. Jadi kendalanya kita banyak lewat waktu Pantarli dan juga alamat yang tidak lengkap. Jadi banyak surat panggilan itu, undangan itu tidak sampai karena alamatnya tidak lengkap. Tapi biasanya mereka langsung pada hari hanya ke TPS. Jadi sudah tahu walaupun alamat tidak lengkap, tidak ada panggilan undangan, tapi karena mereka merasa sudah menjadi warga dan memiliki DPT, biasanya bisa dicek di online juga ya. Ya akhirnya mereka langsung datang ke tempat kita. Gitu. Gitu ya Pak. Udah itu kalau Bapak lihat antusiasme warga di sekitar sini tuh kayak gimana sih Pak? Kelihatannya bagus sekali ya. Mereka semangat untuk memberikan suaranya pada pemilu sekarang ini ya. Walau kadang-kadang mereka sendiri yang salah dalam artian dari luar kota tidak mendapatkan surat pengantar, tidak mengurus surat pengantar, tapi pengen mencoblos. Jadi antusiasnya sih tinggi sekali, cuman kadang-kadang persyaratannya yang mereka tidak penuhi. Oh gitu ya Pak. Ya. Oh ya Pak, kalau anggota KPPS, ketua KPPS yang kayak gitu tuh ikut nyoblos nggak sih? Dan kalau nyoblos tuh nyoblosnya di mana Pak? Oh iya, ikut nyoblos kan anggota KPPS juga warga negara Indonesia ya. Nah ya masing-masing tergantung wilayah KTP masing-masing atau DPT masing-masing. Kalau saya contohnya ya karena saya warga saya di sini sendiri di daerah TPS, ya saya nyoblos di TPS saya sendiri. Ya tadi saya sudah melakukan nyoblos di TPS saya sendiri. Sesuai waktunya ya Pak ya? Ya sesuai waktunya. Ya jadi terus anggota-anggota saya yang memang TPS lain ya kita beri kesempatan untuk mencoblos di tempatnya masing-masing. Gitu ya Pak. Oke, siap. Makasih ya Pak. Ya. Dan inilah hasil dari pemungutan suara di TPS 39 Ciwaruga. Paslon 1 memperoleh 90 suara, Paslon 2 memperoleh 59 suara, dan Paslon 3 memperoleh 66 suara. Dengan belangko tidak sah berjumlah 5 suara. Sekian liputan kali ini, saya Denis Audrey pamit undur diri.